Ekonominya ya cukup untuk makan nasi ayam doang lah, nggak bisa yang lain jutaan, gue ratusan buat Pak Erick Thohir dan Erik yang lainnya. Kebetulan gue anaknya lumayan spesial ya. Tanda kutip ya, spesialnya. Pemainnya sih untuk gak gengsi mendukung satu sama lain. Yes, nah ini kita mau bahas. What's up bowlers, balik lagi di Brick House Basketball Podcast. Di the next episode pastinya bersama gue Edo Eke The Tank dan partner gue yang selalu ngintilin gue. Apa yang gue ngintilin? Ngintilin apa penguntit nih gue? Kita ngobrolin apa nih Hari ini kita mau bicarain tentang profesi bola basket. Oh. Tapi khusus di putri sekarang. Sekarang karir memilih jadi profesi bola basket khususnya putri menjanjikan nggak sih? Nah, lu gimana tuh? Kita mau ngobrol langsung sama pemain basket putrinya nih. Langsung. Yang gua dengar sekarang lagi terkenal banget gara-gara dia last season sebelum pandemi MVP bro, pre-season Sri Kandi. Langsung aja lah, Coach Franz kenalin. Kita kenalin lagi Indah. Game bro, Angelin Simanjuntak. Tuh, Simanjuntak kan? Iya, di sini kan? Angel Simanjuntak, apa kabar? Baik. Aduh. Baik Om. Udah mulai kebiasa. Libur lama manggilnya Om. Kan nggak basket, berarti kebiasaan manggil Om. Enggak, emang lo sekarang yang kayak om sih gitu. Ya gue bisa bayar juga sih. Angel katanya dengarnya lagi recovery cedera ya? Iya. Cedera apa sih, Angel? Jadi gue tuh ada meniskus kejepit gitu. Kayaknya gara-gara overtraining dan salahnya nggak pernah massage, nggak pernah recovery juga. Salahnya itu. Dan tiktokan juga ya kan. Otot ketarik lo. Ya sekarang otot mulut lo yang gue lihat deh. Dari clubhouse gue lihat. TikTok, clubhouse ya. Pokoknya semua ketarik tuh. Ketarik semua. Iya, bener. Lanjut bro, kita hari ini mau ngebahas tentang Sama Angel ya. Angel ya, tentang profesi basket. Kita mau tentang karir basketnya dulu. Oke, boleh dong. Ya. Banyak Lo karir basket lo sebelum lo sekarang ada di profesional tuh lo mulai awal-awal tuh mulai dari kapan? Dari SMP atau dari SMA? Bisa ceritain nggak? Kalau seriusnya gue lumayan cukup telat ya kalau seriusnya. Cuman kalau udah main-main basket, semua olahraga gue mainin. Yang umum-umum udah dari 6 SD, 1 SMP. Gue main basket, gue main bola, gue juga main volley semuanya, break dance juga. Tapi gue triggernya tuh waktu SMA kelas 3, waktu DBL booming-boomingnya tuh. Oke. Ya kan? Nih gue ceritain lagi kan. Nih semoga Nadia Valdian denger ya. Triggernya tuh SMA tuh, gue tuh basket tuh ya hobi doang kan, buat fun doang. Ternyata gue di sosmed tuh banyak banget DBL di mana-mana namanya Nadia Valdian dan Nazira Adrianani dan tim itu SMA 3 kan kalau nggak salah. Kok mereka bisa se-booming itu? Gue bingung, emang mereka sejago apa sih? Gue bilang, kok dari situ gue kayak mulai memperhatikan mereka, terus gue lihat cara permainannya Nadia Valdian. Kebetulan sama posisinya. Kan gue nggak ngerti ya kalau ternyata basket itu seluas itu, nggak harus cepet gitu, nggak harus freestyle juga bisa jago asal mainnya pintar. Yes. Nah, gue perhatiin tuh permainan Nadia Valdian kan nggak terlalu secepat itu kan, tapi kok orang-orang memuja-muja dia. Dari situ gue kayak nanya pelatih gue, Kabowo kan namanya, Kabo. Oh, dulu ya selebgram dong. Bukan. Bawa TikTok ya. Bawa TikTok ya begini kan. Bukan bawa akun, Bukan, oh. Gue kira dia udah pelatih basket. Bukan. Berarti kalau bawa itu gue ngomongnya Kabo gitu dong. Lebih kecil. Gue bilang, Kabo, Nadia Valdian apa sih bagusnya gitu. Oh dia jago banget. Oh dari situ gue langsung kayak, demi apa dia lambat gitu bisa jago gitu. Dari situ gue langsung panas tuh. Wah, gue langsung latihan tiap hari. Gue ikutin Kabo ngelatih di mana aja, di SMA 80, di SMA 22, di SABC gue ikutin tiap hari latihan. Bentar lu, padahal lu sekolahnya nggak lu di mana tuh? Gue SMA 80. Gue ikut SMA 22, gue ikut latihan. Gue ikut di klub Satria Podomoro juga, SABC. Nah itu gue tiap hari. Dari situ gue udah mulai ikut tanding klub juga. Dari situ gue mulai dilihat sama Bang Jali kan nggak sengaja di salah satu pertandingan antar klub. Dari situ gue masuk ke SA Unggul. Dari situ nama gue lumayan dikenal. Mulai dari kampus dan PON. Tapi nggak gampang juga. Gue juga sebelumnya pernah
ikut seleksi di mau ke Unika deh, Semarang kalau nggak salah. Unika, keterima. Cuman ternyata gue seleksinya bareng anaknya Saugul. Jadi anaknya Saugul diem-diem nawarin gue. Di seleksi itu. Masuk ya. Masuk jalur pertemanan dia ya. Jalur orang dalam ya gue lebih milih Saugul lah yang di Jakarta daripada harus keluar kota gitu. Oke Jel, setelah karir yang lu jalanin sampai sekarang nih, dari lu SMA sampai sekarang, menurut lu ekspektasi lu nih di basket khususnya dan realita yang lu dapet sekarang itu berbalik atau sesuai nggak dengan harapan lu itu? Pertama gue nggak ngarep apa-apa ya dari basket, karena ya dari dulu gue sama Kabu udah dibilang basket tuh kalau emang nggak spesial banget bakal susah. Karena benar, gue setuju. Secara gaji juga cewek jauh banget kan dari gaji cowok. Cuman gitu balik lagi gue nggak ngarep apa-apa. Cuman dari basket gue bisa belajar tentang mental, kerja tim kayak gitu. Tapi kalau secara ekonomi sangat jauh berbalik. Waduh, iya sangat jauh. Menarik gini ya. Kak, aku seneng yang speak up gini. Kenapa bisa bilang gitu? Karena bukannya ya mungkin kalau basket, gue liatnya ya kan kalau basket putra tuh ini bisa dibilang sebagai mata pencarian utama ya nggak sih sebagai pemain bola basket putra yang gue lihat ya dan yang gue alamin. Tapi kalau pemain basket putri mungkin mereka biasanya fokusnya nggak ke sana, cuman fasilitas mereka dapat kayak beasiswa kuliah, terus itu yang diincar. Ya mungkin dapat mes, makan apa segala. Nah, menurut itu gimana tuh kalau itu? Iya, tapi untuk sementara nggak bisa jadi mata pencarian utama sih. Untuk kedepannya jangka panjang. Kalau jangka panjang ya. Iya. Nah, lu bisa jelasin nggak kenapa itu jadi alasan lo, kayak lo bilang tadi kan nggak bisa jadi mata pencarian ke depan selain gaji, kenapa juga? Mungkin industrinya kah atau kompetisinya kah atau apa? Mungkin minat orang-orang nonton basket cewek masih dikit kali ya. Jadi juga bos-bos juga mau ngasih duit banyak, mereka dapat feedback apa gitu. Menurut gua gitu sih. Jadi ya gitu ekonominya ya cukup untuk makan nasi ayam doang lah, nggak bisa spaghetti tuh nggak bisa. Nambah 1.000. Tapi kalau di basket itu juga bro, selain tadi gaji segala macam, tapi itu bisa membangun relasi lu juga sih. Yes. Nah itu ya. Kayak tadi kan lu kuliah juga dapat gratis. Mungkin juga kedepannya setelah ini ada BUMN mungkin atau perusahaan-perusahaan bisa nawarin lo kerjaan kan ke depannya. Itu kayak gitu-gitu lo gimana pandangan lo? Ya menurut gue ya itu kan harus spesial juga kan, balik lagi. Kalau lo nggak terlalu spesial juga susah buat dapetin link yang cukup bagus gitu. Cuman kalau kebetulan gue anaknya lumayan spesial ya. Tanda kutip ya, spesialnya agak keterlaluan ya. Bercanda enggak. Ya sebenarnya bisa aja kalau emang lu spesial itu dan lu bisa bangun relasi lu dengan baik, itu bisa banget. Tapi ya gitu, untuk menuju ke sananya lu mau ngapain dengan gaji yang segitu gitu. Asal lu kuat. Nah, kebetulan gue juga rumahnya masih keluarga. Rumahnya masih numpang di rumah orang tua, nggak ada apa ya pengeluaran yang besar lah. Jadi gue masih bisa untuk bertahan di basket sampai nanti gua dapat relasi, bisa dapat kerja. Nah, coba orang-orang rantau kayak gitu, kalau emang kompetisinya dikit, gajinya dikit, gitu sih. Jadi kayak ya tergantung orangnya lah sih. Balik lagi tergantung orangnya. Gitu. Angel, gua boleh dong mau tahu lu share pengalaman lu di basket. Lu pertama kali nih dapat uang ya dari basket tuh kapan sih? Pertama kali dapat duit nih. Gua langsung sebutnya duit deh. Jadi lu dibayar nih karena lu bermain basket, lu sebagai pemain basket. Itu kapan? Gue lupa ya, tapi yang paling gue inget yang lumayan agak besar dari sebelum-sebelumnya itu PON deh sebenarnya. Prapon. Cuman kayak sebelum-sebelumnya udah deh Pemprov gitu-gitu. Cuman gue kebanyakan kayak ya dibayarinnya lebih ke makan-makan sih daripada uang. Makanya gue agak lupa, mungkin pernah kali Pemprov kayak gitu-gitu. Nah, tapi yang paling gue inget PON. Prapon tuh. Karena gue masih kacuping ya kan. Yang lain jutaan, gue ratusan. Lu jarang dateng kali, kan pakai absen. Iya, pakai absen, tapi kok temen gue juga bareng. Oh, kok bisa gitu? Kok bisa gitu? Enggak, mereka kontrak. Mereka kan udah jago. Iya. Kan gue aku kira. Ada potongan-potongan, aduh. Ada sih kayaknya mah korupsi. Waduh, apa aja namanya? Enggak deh, enggak tahu ya. Cuman ya gitu aja.
masa ratusan. Tapi menarik sih kalau ngebahas itu ya. Iya, menarik banget. Tapi emang kalau di olahraga masih ada hal-hal yang tadi Angel maksud kayak adanya potongan, korupsi dan segala macam, itu mau gimana juga basket kita nggak akan maju-maju ya. Itu rusak banget. Itu salah satunya ngerusak mental pemain juga, istilahnya ya bukan artinya kita mengajarkan pemain money oriented ya. Cuman kan ada haknya. Kita udah ngajarin kewajiban, hak kita juga dikasih dong. Nah, menurut lo sendiri kalau ada hal-hal kayak gitu, misalnya terjadi di depan mata lo nih, kan lo kemarin nggak tahu juga kan segala potongan itu segala macam, tapi tiba-tiba lo bener nih ngeliat di mata lo ada kondisi kayak gitu. Hal apa yang akan lo mau ungkapin atau lo omongin gitu? Nah, balik lagi, gue kan orangnya nggak berharap apa-apa dari basket kan, cuman enjoy aja. Cuman ya gitu, makin berumur makin ketahuan anjir hidup gue gini-gini aja, nggak bisa makan spaghetti. Akhirnya makin kesini ya makin lumayan jadi bikin kita ya ampun, gue dari dulu udah nggak money oriented loh, tapi kok nggak dihargain makin kesini gitu. Cuman ya gitu sih, jadi mudah-mudahan lebih menghargai deh, jadi satu sama lain nggak bakal bisa jadi jangka panjang gitu loh, nggak bakal ada dendam atau apapun ngerusak mental apa gitu. Itu jadi pembelajaran juga sih buat kita semua ya, pelaku-pelaku di olahraga ya tentang hal itu. Jel, terus dengan yang lu dapat sekarang nih, ya lu tadi udah sempet singgung, ya sebenarnya nggak cukup gitu loh. Tapi hal apa sih nggak buat lu sampai bertahan sekarang gitu loh? Kenapa lu masih berpikiran bertahan dengan kondisi yang lu dapetin tuh seperti itu gitu? Ya balik lagi, gue nggak ngarep apa-apa, cuman ya membangun relasi dan gue juga belum ada tunjangan apa-apa kan, belum ada pengeluaran yang harus gue keluarin tiap bulan, belum ada gue. Kalau dibilang passion, ini nggak? Basi nggak? Passion, jujur ya, kalau dibilang passion, gue sukanya dance dari dulu, sumpah. Makanya gue kayak kadang-kadang kalau dibilang anak basket, ya gimana ya, gue sukanya dance. Bali dance ya? Enggak, cuman kalau emang gue dapet rezekinya di situ ya gue totalitas gitu aja sih. Iya dong, harus dong. Ya gimana caranya, pilihan yang udah lu pilih, suka nggak suka ya lu harus 100%. Totalitas, betul. Sekarang gue mau tahu, gue pengen ngulik dikit aja, tapi ya nggak perlu jelaskan secara rinci. Menurut tuh minimum salary di basket putri kita nih, khususnya gue bisa bilang tim-tim yang di Sri Kandi ya, profesional lah ya kita bisa bilang, itu secara personal tuh udah mencukupi nggak sih buat mereka masing-masingnya? Kayaknya dari semua klub cewek-cewek rookie tuh nggak setengah WMR juga belum tentu sampai deh. Serius? Iya, sama WMR Jakarta. Tapi mungkin mereka dapat fasilitas yang lain di luar, mungkin dibanding kuliah, mes, makan, apa segala. Ya itu menurut lu gimana tuh dengan kondisi seperti itu? Kalau gue sih lebih tepatnya gini, kalau misalnya nanti ada event, nanti misalnya kompetisinya jalan lagi, sebenarnya klub-klub itu juga sebenarnya bisa kerjasama sama perusahaan-perusahaan sih. Nah, sebenarnya atas nama perusahaan kayak kita, misalnya kita boleh contoh volley. Gue baru mau bener. Ya kan, kalau di volley kan bisa langsung nama bank, nama perusahaan di bidang apa, itu dia jadi yang utamanya di situ gitu, sehingga jadi pemain-pemain yang ada di situ juga include di pekerjaannya gitu. Itu lebih penting. Nah, kalau misalnya ada yang kayak gitu, gimana menurut lo? Oh, itu bagus banget lah. Gue kayaknya atlet terus. Jadi dia nggak ninggalin passionnya juga gitu. Karena masalahnya di kita juga adalah ketika pembinaannya bagus dari anak-anak sampai nanti di remaja, ketika masuk ke dunia profesional, itu tuh kemampuannya menurun. Nggak basket aja lah, bola pun gitu. Nah, itu karena ikatannya dari masa development sampai masa profesional, dia nggak di-maintenance dengan bagus. Gitu. Kalau misalnya di profesional udah dijanjikan suatu pekerjaan yang bagus, dia akan konsen pasti karena kita belum jadi industri sendiri gitu. Setuju. Kerjasama buat tim Pro Liga. Buat Pak Erick Thohir. Waduh. Kan kebetulan beliau orang basket. Ada di Pak, tolonglah ini Pak. Buat Pak Erick Thohir dan Erik yang lainnya. Ada lagi Erik yang lainnya? Coba disebut aja. Angel. Oh, misalkan nih dengan kondisi basket putri sekarang yang udah lu jalanin, yang udah lu tekunin, kita berani adanya, misalnya lu udah punya anak nih nanti, lu punya anak cewek, terus lu tahu misalkan kondisi basket Indonesia nggak berubah lah kayak gini aja, masih seperti sekarang, ya mungkin pasti tiap tahunnya akan improve lebih baik lagi pastinya, cuman kan ya kita nggak tahu sejauh mana. Nah, lu kira-kira mau nggak
anak lu suruh main basket? Gue lihat dulu skillnya. Kalau kemungkinan ada potensi, baru gue bolehin. Kalau cuman gitu-gitu doang, nggak usah. Artis aja, artis. Itu lebih bagus. Lebih bagus sih. Kalau jadi artis lebih menjanjikan kan. Kalau sampai masih sekolah dia ekskul basketnya kelihatan potensinya, wah gue suruh seriusin lah. Kalau dia spesial mah ada aja jalan pasti. Nah, pas banget nih. Yoi, kita karena di Brikos sendiri, kita akan membangun suatu pelatihan khusus anak-anak development dari usia 10 tahun sampai 18 tahun. Terutama putra dan putri ya, yang akan kita bikin di tahun ini. Dan akan kita bikin di Bintaro. Oke. Nah, kalau lo sendiri gimana? Kalau ada akademi, nanti kita kan konsennya di Brikos Academy itu tentang physical development, karakter. Ya kalau skill kita nggak usah bilang lah ya, itu pasti. Tapi ini ada physical development dan karakter itu sendiri. Nah, menurut lo gimana tuh kalau anak lo nanti suatu saat masukin ke suatu akademi yang konsennya, aduh gue pengawasannya nggak gue doang nih, jadi ada orang lain yang ngawasin juga. Jadi dia nganggap pelatihnya itu seperti kakaknya sendiri. Iya, bagus lah. Gue juga basket karena Kabo, gue anggap abang gue sendiri. Pelatih gue, apalagi anak gue nanti diayomi dengan kakaknya sendiri kan. Ya bagus, cuman balik lagi, suami gue kaya. Buat masukin kakak tapi. Kaya, amin. Amin. Selain kita bikin Brikos Academy, kita mau akan bikin Brikhouse Gym. Nah, jadi kenapa tadi program di Brikos Academy itu kita kombinasikan dengan physical development-nya juga. Ya, khususnya untuk strength and conditioning-nya juga. Dan ini di Brikhouse yang terbaru di Bintaro, ya, coming soon kita akan buat Brikos Academy dan Brikos Gym. Brikos Gym-nya itu juga nanti kita akan combine dengan akademi, jadi skillnya kita perhatiin juga secara individual, tapi strength and conditioning-nya juga diperhatiin. Benar. Dan itu bukan hanya untuk member di Brikhouse aja ya. Jadi yang dari eksternal, khususnya nih gue bisa bilang pemain pro mau ikut di Brikhouse gym juga bisa. Jadi kita ada program untuk pemain basket profesional. Wah, keren banget. Jadi istilahnya kita kayak bengkelnya nih. Kita bengkelnya, jadi misalkan lo kayak off season, apalagi on season mungkin ada hari libur, bisa masuk. Keren banget, itu tuh paling penting tuh strength tuh. Itu yang paling kurang, gym. Gue sampai sekarang masih kurus banget nih. Tapi kan lo footworknya oke kan? Nah, kita masih juga bisa dancer. Gue mau tahu dong dari lu sendiri, apa harapan lu buat pihak penyelenggara, khususnya Sri Kandi nih. Gue nggak bisa, gue bisa bilang Sri Kandi apapun nanti ganti atau enggak kan, tiap kalau nggak salah suka ganti ya. Liga perempuan lah, Liga perempuan, Liga Basket Putri Indonesia. Harapan lu apa sih yang akan datang, yang harus diubah, dan inovasi-inovasinya yang pengen dibuat di basket putri menurut lu apa sih? Iya, fokusnya jangan di cowok terus dong, cewek dong nih. Gitu. Harapan lu apa? Ya, harapan gue cuman lebih diperhatiin, satu. Terus kedua, zaman era sosial media gini, harus lebih banyak lagi konten kreator buat basket putri. Gue suka banget tuh IBL sekarang udah bener-bener konten kreator tiap tim tuh ada kan, kayak entertainment banget di sosial media. Bikin konten-konten lucu gitu, itu penting banget buat basket putri. Apalagi cewek-cewek kan jauh lebih menarik kalau di sosial media. Iyalah. Masa mau kalah sih sama cowok-cowok gitu. Cowok-cowok juga di sosial media yang dilihat cewek kan pasti. Itu dia, makanya kayak lebih diekspos lagi pemain-pemain basket putrinya, konten-kontennya diperbanyak, dan kualitas pertandingannya juga harus ditingkatkan. Entertainingnya juga harus ada di pertandingan gitu. Game-nya dibanyakin, setuju ya? Dibanyakin. Serinya dibanyakin juga. Banyak provinsi. Jadi 33 provinsi. Bikinnya 33 provinsi. Gitu. Kayak gitu juga dong. Selesai 2 tahun dong. Mungkin game-nya sesuai porsinya juga. Benar. Tapi kota-kotanya, karena apa? Bagian promosi. Bener banget. Bagian promosi ke kota-kota itu. Misalkan ada kota-kota yang terpencil tapi sebenarnya maniak basketnya banyak. Ternyata anak-anak ceweknya pada lihat, ternyata keren-keren juga ya kakak-kakaknya main di liga gini keren. Nah, ternyata dia jadi seneng, jadi mau ikut, jadi mau Iya, sama kayak gue kan di utara kan kurang kan basketnya gitu, pas tahu DBL masuk ke utara, dari situ langsung minat kan. Gitu. Kalau gue sih lebih ke seriusnya adalah itu sebenarnya tentang kerjasama sih antara penyelenggara, kompetisi, promotor liga, sama juga kementerian terkait. Kayak misalnya kalau mau kayak gitu kota-kota itu bisa dikaitkan juga sama Kementerian Pariwisata. Misalnya pemain-pemain klub-klub kita gitu juga diajakin untuk expose
pariwisata yang ada di kota itu ketika seri itu berjalan. Saling menguntungkan lah. Tapi sebelum jauh ke situ, menurut gue balik lagi ke pemainnya sih untuk gak gengsi mendukung satu sama lain. Yes, nah ini yang kita mau bahas. Buat pemain-pemain putri, kan tadi bilang si Angel ngomong tentang expose dan liga dan segala macam. Kalau yang speak up-nya cuman Angel, kayaknya kurang nih. Iya dong. The power of media sosialnya harus ada. Media sosial udah banyak sama platformnya, lu harusnya lebih speak up. Karena jangan diem, punya media sosial jangan diem. Maksudnya ini liganya nggak ada ya teman-teman putri profesional Indonesia yuk. Lebih difokusin lagi yuk bahwa liga kita nih lagi kemana nih penjelasannya. Lebih banyak share itu di media sosial kalian. Selama ini yang gue lihat, ya gue gue bukannya offense ya. Cuman yang gue lihat mereka banyaknya nge-branding mereka sendiri. Bener banget, ini gue boleh ngomong gak nih? Boleh dong! Gila, cewek-cewek sekarang tuh gengsi banget. Bukan cewek-cewek sekarang sih, maksudnya basicnya cewek-cewek tuh terlalu kompetitif ya. Jadi dukung orang juga cuman buat diri dia merasa superior teman sama dia. Bukan karena buat dukung. Itu yang gue concernnya di situ, dari lu gimana mau dilihat sama orang-orang atas lu kalau lu sendiri nggak dukung satu sama lain gitu. Sekedar update aja lu gengsi gitu. Itu sih, jadi kayak tolong lah lu dari hal-hal kecil dukung aja teman-teman, bukan maksudnya update spamming ya. Maksudnya ya lu tau lah porsi lu sendiri gitu. Jadi kayak jangan malu untuk dukung temen lu yang emang belum superior. Kenapa emang nggak bakal ngerusak nama lu gitu. Setuju gue, setuju banget bener. Gitu. Karena dari hal-hal kecil itu, iya. ya pasti kan akan dilihat sama ya kayak Edo udah nggak basket tapi masih banyak yang kenal kan? Ya itu maksudnya satu. Karena logo apa tagline lo udah tanky kan, tanky. Iya. Yang kedua, ya gue orangnya baik. Gue nggak butuh cakap, butuhnya baik. Iya, itu dari di tongkrongan cowok-cowok tuh bener-bener cowok-cowok tuh dukung satu sama lain, bukan julid isinya gitu. Walaupun di sisi lain mereka saling dukung, yang mereka saling tikung. Itu yang gue dapat dari tongkrongan cowok-cowok sih. Gue berharap di cewek-cewek juga bisa kayak gitu, di pemain-pemain cewek. Iya, khususnya di kompetisi kita ya. Kompetisi basket iya. Kita saling dukung. Saling dukung, biar liganya ada nih. Saling mengekspos teman-teman. Lo nggak bisa dipungkiri sekarang zamannya sosial media. Jangan sosok Reza Rahardian deh lu semua. Oke, terakhir Jel. Oke. Pesan lo buat anak-anak basket putri Indonesia yang masih di masa pembinaan, yang masih sebagai pemain pemula, apakah mereka nantinya mau jadi pemain pro atau enggak? Pesan lo apa buat mereka biar ngeyakinin mereka tuh basket tuh bisa menjadi karir yang bagus untuk mereka ke depannya? Ya kalau pesan dari gue ya lu semangat terus, tetap konsisten, gak ada salahnya lu latihan basket, itu banyak banget manfaatnya. Dan kalau emang lu spesial pasti akan ada jalan selalu, pasti itu. Hasil nggak akan mengkhianati prosesnya. Jadi lu jangan nyerah dulu, lu belum ngapa-ngapain udah nyerah dulu. Jadi mending latihan terus. Kalau lu spesial pasti klub mana aja itu pasti tertarik kok sama lu gitu. Jadi walaupun kompetisinya mungkin seperti yang gue bilang belum terlalu gimana-gimana, cuman lihat aja gue masih bisa jalan-jalan, gue masih bisa ke Bali, itu kan karena duit basket. Sebenarnya mah banyak. Sebenarnya ada aja, bukan banyak, ada aja. Rezeki itu ngalir aja kalau lu ya mau berusaha, itu sih. Relasi juga luas kan, kalau lu emang pahit-pahitnya basketnya nggak spesial amat, kerjaan pasti ada aja gitu. Jadi semangat terus, dimulai dari diri kalian. Jangan terlalu terpatoki kalau kompetisinya gimana-gimana, tapi kalau emang minatnya banyak dan juga kalian saling menyemangati satu sama lain, pasti nanti kementerian dan penyelenggara basket pasti lihat kok kalau emang minatnya banyak gitu. Oke. Mantap, thank you. Thank you. Datang ke Brickhouse Basketball. Semoga harapannya gue buat Angel dulu deh. Gue mau bukan buat basket putri, buat Angelnya dulu. Yang pertama lu pasti gue mau lu cepat sembuh. Amin. Karena gua ngeliat lu sayang banget kemarin lagi di masa istilahnya di pucuk. Lu sempet lagi di atas MVP apa segala. Semoga lu sehat terus, dan yang kedua gue pengen lu lihat di tim nasional. Amin. Udah ada panggilan belum sih sebenarnya, Jel? Doain aja. Oke, doain aja, pasti dong gue doain. Karena ngeliat skill dia sebenarnya Apalagi lu aja kalah kan di gua. Belum, ya kalah sih sekarang. Enggak ada yang Oke, terus buat basket putri pasti harapannya semoga basket putra kan udah mulai nih. Ya, semoga basket putri cepat menyusul. Karena kita juga kangen juga ngeliat basket putri kita beraksi di lapangan. Seru juga beraksi di lapangan dan di sosial media. Pansos. Melihat cewek-cewek lucu tapi bisa masukin bola kering. Oke, thank you. Thank you. Oke, buat para
penonton setia kita, thank you yang udah nonton episode kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke? Dan juga share ke teman-teman. Share ke teman-teman semuanya. Oke? Thank you semuanya. Bye. See you, bowlers. See you.